Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan mempelajari pengadilan pidana internasional, baik mekanisme yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dan baik melalui lembaga yang sifatnya permanen maupun ad hoc. Kita akan coba menelisik keempat aspek tersebut di dalam memahami konsep pengadilan pidana internasional. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan coba sedikit menyigi pembahasan yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di mana yang namanya penegakan pidana internasional itu boleh jadi tidak seperti yang kita persepsikan ya. Artinya kita membayangkan dari kata internasional itu kan seolah-olah ada suatu konsep pengadilan yang sifatnya di luar negeri katakanlah. Itu ada benarnya tetapi tidak selalu demikian. Sebagaimana halnya di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep tindak pidana internasional itu tidak mesti bersifat transnasional ya. Sejauh misalnya suatu tindak pidana diatur oleh perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional yang dan karenanya dia tergolong sebagai tindak pidana internasional, maka suatu kejahatan yang dilakukan di suatu negara oleh warga negara yang sama itu sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional. Padahal dalam peristiwa itu kita mengetahui bahwa tidak ada yang sifatnya lintas batas selain daripada si kejahatan itu yang dilandasi oleh sumber hukum internasional. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum pidana internasional pun demikian. Di sini kita bisa melihat klasifikasi penegakan pidana internasional baik dari segi pendekatan, dimensi, dan kelembagaannya. Pertama, kita coba pahami dulu contoh yang sifatnya kontras, yang sifatnya apa itu oposisi biner yang berlawanan. Di sini pertama dari pendekatannya untuk menegakkan hukum pidana internasional itu ada pendekatan yang sifatnya indirect atau tradisional. Ini merupakan karena namanya saja tradisional maka kita bisa memahami bahwa sejak dulu yang namanya penegakan hukum pidana internasional itu melalui mekanisme yang tidak langsung atau indirect. Dan ini tampak di sini ditempuh misalnya melalui dimensi dan ini berdimensi hukum nasional yang artinya dia ditegakkan di salah satu negara saja katakanlah, dan ini ada juga lembaganya yang bersifat permanen. Sebagai contoh misalnya di Indonesia kita memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di dalam undang-undang tersebut diatur beberapa kejahatan, di antaranya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kita tahu bahwa kedua kejahatan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana internasional. Jadi selain diatur di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, kejahatan tersebut juga diatur di berbagai macam perjanjian-perjanjian internasional dan bahkan telah memenuhi status hukum kebiasaan internasional atau bahkan jus cogens ya, yang artinya negara memiliki yurisdiksi universal apabila hal tersebut dilakukan. Jadi yang melandasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 khususnya terkait dengan tindak pidananya atau aktus reusnya itu memiliki landasan atau basis hukum internasional juga. Nah, itu adalah contoh di mana yang namanya tindak pidana internasional itu ditegakkan secara indirect atau tradisional lewat hukum nasional Indonesia. Artinya kalau di Indonesia ada yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan genosida setelah tahun 2000, maka penegakannya dapat dilakukan secara tidak langsung, yang artinya itu di Indonesia, dimensi nasionalnya, dan itu dilakukan melalui lembaga permanen, lembaga pengadilan HAM namanya. Oke, itu satu contoh yang sifatnya menegakkan hukum pidana internasional secara tradisional atau indirect atau tidak langsung. Sedangkan di sisi yang berseberangan ada pula pendekatan yang sifatnya direct atau langsung yang dapat kita kategorisasikan sebagai pendekatan yang modern. Dikatakan modern karena memang ini merupakan forum yang sifatnya paling baru ya ketimbang yang tradisional tadi. Jadi dewasa ini misalnya kita sudah memiliki Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma. Statuta Roma itu merupakan perjanjian internasional, sehingga dimensi dari pendekatan ini misalnya adalah dimensinya internasional.
gitu ya, karena basisnya adalah hukum perjanjian internasional. Nah, dari situ kemudian berdasarkan Statuta Roma itulah dibentuk Mahkamah Pidana Internasional, yaitu suatu lembaga pengadilan pidana yang bersifat permanen. Artinya kalau ada orang yang melakukan kejahatan yang melanggar Statuta Roma, di dalamnya diaturkan kejahatan-kejahatan inti atau core crimes yang tidak hanya mencakup kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida, tetapi juga kejahatan agresi dan kejahatan perang misalnya. Itu kalau misalkan ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana tersebut dan negara yang bersangkutan sudah meratifikasi, maka si pelaku dapat diadili melalui lembaga permanen itu sehingga dimensinya internasional gitu ya. Nah, itu satu contoh yang sifatnya kontras dengan pendekatan yang tadi saya terangkan sebelumnya. Akan tetapi di antara itu ada dimensi atau lembaga yang sifatnya itu di tengah-tengah, katakanlah. Misalnya dimensinya itu bersifat hybrid atau campuran. Jadi ada dimensi internasionalnya, ada pula dimensi nasionalnya ya. Itu kalau kita melihat dimensinya. Kalau kita melihat dari kelembagaannya, ada lembaga yang sifatnya itu ad hoc atau yang permanen. Kalau yang permanen tadi ya, dia memang didirikan, dibentuk, dan dapat mengadili perkara sesuai dengan jurisdiksi yang dimilikinya. Sedangkan yang ad hoc ini dia dibuat secara khusus untuk kasus-kasus tertentu. Nah, di sini kita akan coba melihat contoh-contoh yang contoh-contoh peristiwa atau kasus tindak pidana internasional yang pernah diadili atau sudah diadili, dan kita akan coba klasifikasikan berdasarkan pendekatan dimensi dan kelembagaan di sini. Ini beberapa contoh di sebelah kiri ya. Itu sebelah kiri itu nama kasus-kasus atau peristiwa tindak pidana internasionalnya yang pernah diadili. Dan sedangkan bagian di sebelah kanan dari atasnya kita bisa melihat ada dimensi internasional, ada yang berdimensi hybrid dan berdimensi nasional. Yang pertama misalnya IMT Nuremberg atau International Military Tribunal Nuremberg, ini bersifat internasional dan dia tetapi bukan lembaga permanen. Artinya dia cuma dibentuk untuk mengadili kasus itu. Demikian pula dengan International Military Tribunal for the Far East atau Tokyo lah ya. Kadang disebut dengan IMTFE atau IMT Tokyo, ini juga bersifat ad hoc, artinya dia dibentuk cuma untuk mengadili kasus tersebut. Demikian pula dengan ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, dan ICTR atau International Criminal Tribunal for Rwanda, ini merupakan pengadilan-pengadilan yang bersifat internasional dimensinya, tetapi dia merupakan lembaga yang ad hoc dibentuk secara khusus untuk mengadili kasus-kasus itu saja. Di tengah itu ada beberapa kasus-kasus lain yang sifatnya itu hybrid. Oke, ini bisa kita melihat ya. Nanti saya akan terangkan kenapa ini menjadi hybrid. Dan ada pula tadi contoh yang telah saya terangkan, ada lembaga yang internasional tapi bersifat permanen, itu adalah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kalau yang bersifat indirect atau tradisional dan dimensinya nasional dan bersifat permanen, itu adalah pengadilan HAM bagi kejahatan yang melanggar Undang-Undang Pengadilan HAM, dan itu dilakukan pasca tahun 2000 atau pasca diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan HAM. Tetapi di dalam undang-undang yang sama, misalnya Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut juga mengatur apabila orang melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida sebelum tahun 2000 atau sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM, yang artinya ini bersifat retrospektif ke belakang gitu ya, berlaku surut, maka bisa dibentuk pula yang disebut dengan pengadilan HAM ad hoc gitu. Oke, ini sekilas contoh, dan kita akan coba melihat mengapa yang di tengah itu hybrid atau mix ya. Nah, ini ada beberapa keterangan kenapa itu kemudian menjadi mix. Misalnya SCSL, yaitu apa itu Special Court for Sierra Leone. Ini tuh dia dibentuk berdasarkan perjanjian internasional antara PBB dan Sierra Leone. Jadi artinya negara yang bersangkutan juga terlibat gitu ya.
Tapi sebelum itu saya akan coba terangkan dulu ini merupakan bagian yang lainnya. Kita bisa melihat di sini dasar pembentukan atau dasar hukum pembentukan bagi lembaga-lembaga pengadilan pidana internasional itu bisa beda-beda ya, bisa berbasis hanya murni berlandaskan perjanjian internasional atau berlandaskan resolusi Dewan Keamanan PBB atau keduanya ya. Ada yang menggunakan kedua instrumen ini. Oke, misalnya IMT Nuremberg ini didasarkan pada London Agreement dan Piagam Nuremberg yang dengan kata lain merupakan murni eh, berlandaskan pada hukum perjanjian internasional. Kemudian demikian pula dengan IMTFE ini ada charternya tahun 1946 ya. Yang memang ini dilandasi pula oleh Special Proclamation dari pihak Jepang yang menyetujui untuk menyerah sehingga dia diadili gitu ya. Tetapi ada pula ICTY dan ICTR misalnya, ini dilandaskan pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Kita ingat bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, di antaranya adalah dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan untuk membentuk lembaga atau pengadilan pidana internasional. Dan berlandaskan resolusi Dewan Keamanan PBB itulah dibentuk kemudian statuta ICTY dan statuta ICTR gitu. Nah, kemudian ini yang tadi ya, yang hybrid itu SCSL, ini kita bisa melihat keterangannya, meskipun ini merupakan perjanjian internasional, tapi ini juga ada pelibatan atau keterlibatan dari pihak negara dimaksud atau Sierra Leone di sini ya, sehingga dikatakan sebagai pengadilan khusus atau special court. Demikian pula ini SCOET, apa itu, dan juga ECCC ya, atau Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia. Ini kita bisa melihat dia dilandaskan oleh perjanjian internasional sekaligus resolusi Dewan Keamanan PBB, di mana si perjanjian internasionalnya itu dibentuk oleh PBB dan Kamboja. Itu satu sisi ya. Jadi ada PBB dan Kamboja bikin perjanjian internasional dan kemudian berlandaskan pula pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, ini kan tampak bahwa bukan hanya lembaga internasional gitu kan, dalam hal ini PBB yang terlibat, melainkan juga negara dimaksud sendiri, sehingga ada dimensi nasionalnya. Demikian pula dengan Special Tribunal for Lebanon atau STL, di mana perjanjian internasional itu dibentuk oleh PBB dan Lebanon. Gitu ya, ini penjelasan-penjelasan tentang dasar hukum pembentukannya yang kenapa kemudian dimensinya bisa internasional, bisa hybrid, bisa pula murni nasional. Nah, selain itu tentu saja kita bisa melihat klasifikasi dari kasus-kasus ini berdasarkan jurisdiksinya. Jurisdiksi kita ketahui sekurang-kurangnya kita bisa bagi empat lah ya. Jurisdiksi dari segi pokok perkara atau subjek matternya, atau yang kita sebut ratione materiae. Bisa juga jurisdiksi dari segi ratione personae-nya, siapa orang yang dapat diadilinya. Bisa pula dari jurisdiksi dari segi waktunya, ratione apa itu temporis, dan dari segi tempatnya, rationality ya. Nanti kita akan coba lihat satu-satu. Nah, ini apabila kita coba klasifikasikan kasus-kasus tadi berdasarkan subject matter atau ratione materiae-nya, atau pokok perkara apa saja sih yang dapat diadili di dalam pengadilan tersebut, maka kita bisa lihat ada perbedaan jurisdiksi gitu ya. Misalnya di IMT, baik di Nuremberg maupun di Tokyo itu hanya dapat mengadili kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian atau yang sekarang ini dapat kita sebut sebagai kejahatan agresi. Di IMT bahkan ada kejahatan genosida ya dapat diadili, sedangkan di IMT Tokyo maksud saya genosida dapat diadili, sedangkan di IMT Nuremberg tidak. Oke, kemudian kita bisa melihat ICTY dan ICTR relatif sama, cuma minus kejahatan agresi saja, dia tidak dapat mengadili kasus itu. Kemudian SCSL, dia bahkan menambahkan torture dan tindak pidana domestik, itu dapat diadili di situ gitu ya. Demikian pula dengan SCOET, kemudian
yang di Kamboja ECCC itu bahkan berlandaskan pada statuta, ada special rules, ada aturan khusus ya, yang ini membuatnya berbeda dengan pengadilan lainnya. STL uniknya dia hanya dapat mengadili kejahatan nasional, STL ini. Padahal tadi kita lihat dia dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, gitu. Tapi dia tidak mengadili kejahatan-kejahatan internasional, tapi dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Sedangkan ICC ini terbatas, kita pahami, ini yang kita bahas dari pertemuan pertama hingga UTS, di mana jurisdiksi subjek maternya itu hanya dapat mengadili kejahatan-kejahatan inti, yaitu kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan genosida. Ini kalau kita melihat dari pokok perkara atau ratione materiae-nya. Selain itu kita pula dapat melihat dari dimensi teritorinya, ratione loci-nya. Nah ini kita bisa melihat bahwa keseluruhan pengadilan ini bersifat teritorial, artinya cuma di situ saja ya, untuk kasus-kasus yang terjadi di negara itu saja. Tetapi ada pula misalnya nih, menariknya adalah ICTR dia melandaskan prinsip nasionalitas aktif. Kita tahu nasionalitas aktif itu adalah suatu prinsip di dalam hukum pidana internasional di mana kita dapat mengadili orang tersebut apabila pelakunya merupakan memiliki kewarganegaraan di negara dimaksud gitu ya. Nah ini berlaku prinsip ekstrateritorial berarti kan, sebagaimana halnya ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Oke, ini apabila kita melihat dari dimensi teritorialnya, lalu kita dapat pula melihat dari dimensi personalnya, ratione personae-nya. Di sini keseluruhan pengadilan itu hanya dapat mengadili orang perorangan, jadi nggak bisa mengadili negara, badan hukum gitu ya, atau subjek hukum lainnya. Tetapi ada keterangan-keterangan yang berbeda. Ini silahkan kalian pelajari. Misalnya di dalam IMT Nuremberg, dia hanya dapat mengadili penjahat perang yang besar, pimpinannya lah, major war criminals ini, pimpinan penjahat perang dari pihak eksis itu istilah bahasa Indonesianya, saya lupa ya. Kan kalau di dalam perang ini ada kubu sekutu dan kubu eksis ya. Eksis ini termasuk di dalamnya adalah Jerman gitu antara lain. Nah, mereka dapat mengadili hanya pimpinan penjahat perang. Demikian pula di dalam IMT Tokyo. Sekalipun di pasal 1 dibilang dapat mengadili pimpinan penjahat perang di timur jauh, antara lain Tokyo, tapi dalam praktek ini hanya mengadili orang-orang Jepang. Gitu. Ini pembatasan-pembatasan yang sifatnya membuatnya berbeda gitu ya. Kemudian ada beberapa lembaga yang tidak membatasi, no limitation. Eh, apa Bahkan ada yang sangat spesifik di Kamboja ini di ICCC hanya dapat mengadili senior leaders, pimpinan senior dari negara Kamboja dan siapapun yang paling bertanggung jawab. Jadi pimpinannya lah ya. Itu kan sangat spesifik gitu yang dapat diadili di pengadilan ini. Itu ya. Sedangkan di dalam ICC kita tahu berlaku prinsip nasionalitas aktif saja kalau kita melihat dari personnya. Jadi kalau misalkan Indonesia meratifikasi ICC dan kemudian warga negara Indonesia melakukan tindak pidana internasional dimanapun, gitu, maka oleh karena Indonesia sudah meratifikasi, maka orang tersebut yang melakukan tindak pidana internasional dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian kita dapat pula melihat dari dimensi jurisdiksi ratione temporis dari segi waktunya. Di sini menarik bahwa ada starting date dan end date keberlakuan bagi pengadilan itu. Tapi ada pula yang sifatnya itu belum pasti ya. ICTY misalnya dia end date-nya belum ada, dan demikian pula dengan Mahkamah Pidana Internasional gitu kan. Dia bersifat permanen sehingga dia bersifat prospektif. Semenjak didirikan dia dapat mengadili kasus itu selama belum dibubarkan gitu ya. Tetapi untuk
pengadilan-pengadilan lain yang bersifat ad hoc, tentu saja kita bisa melihat di sini keterangan tentang keberlakuan pengadilan dimaksud ya. Dan ini semuanya beda-beda. Oke, demikian pembahasan tentang penegakan hukum pidana internasional. Selanjutnya kita akan terfokus kepada Mahkamah Pidana Internasional.